Halo, untuk penonton video ini saya mau berbagi cerita mengenai pengalaman saya bisa sembuh dari penyakit batuk empedu uh, tanpa dioperasi. Jadi sebenarnya saya ada batuk empedu itu terdeteksi oleh dokter melalui pemeriksaan USG 1 tahun yang lalu kurang lebih. Itu pada bulan Desember tahun 2021. Nah, hari ini saya membuat video ini tanggal 5 April tahun 2023. Nah, jadi setelah saya sembuh, banyak teman-teman yang menanyakan kepada saya bagaimana caranya atau apa obatnya sampai saya bisa sembuh. Nah, pengobatan yang saya jalani itu bukan seperti ketika kita sakit demam minum paracetamol udah sembuh selesai. Itu singkat cerita. Ini agak panjang ceritanya, ada tahapannya. Jadi awalnya saya menceritakan secara langsung, secara lisan, namun tetap aja ada orang yang menanyakan ke saya. Jadi saya sedikit merasa kesulitan menjelaskan kalau sering ada orang yang bertanya. Makanya saya coba buat video ini, walaupun tidak sempurna, tidak bagus videonya, biar nanti kalau ada lagi yang bertanya ke saya itu lebih gampang saya menjelaskannya. Saya hanya menunjukkan video ini saja dan saya terbantu, tidak capek lagi untuk menguraikan ceritanya. Nah, awalnya saya bisa tahu ada batuk empedu yaitu pada tahun 2021 itu saya terkena atau saya mengalami penyakit MAH yang sangat hebat. Karena saya sudah tidak tahan lagi, parahnya itu MAH, saya pikir saya udah nggak ada harapan lagi, makanya nggak sembuh-sembuh, asam lambungnya sangat tinggi. Saya coba periksakan diri ke dokter, saya diperiksa di USG dan di situ hasilnya ada batuk empedu. Itu awalnya saya nggak percaya, sampai saya pindah ke dokter lain di USG lagi, sampai 4 orang dokter saya USG, 4 orang dokter yang berbeda dan hasilnya sama. Itu ada batuk empedu terdeteksi. Jadi kata dokter, ketika kita ada batuk empedu itu salah satu efeknya itu asam lambungnya naik. Nah, jadi makanya kita merasakan MAH. Nah, ada juga efek-efek yang lainnya, tapi itulah salah satunya yang saya alami. Nah, saya awalnya stres ya, karena dibilang dokter obatnya itu tidak ada. Memang ada obat dijual di apotek, tapi itu tidak efektif untuk menghilangkan batuk empedu. Katanya hari itu hanya menghilangkan rasa sakitnya saja, memampukan kita untuk menahan sakitnya, sehingga ketika rasa sakitnya hilang, ya udah kita merasa baik-baik saja. Namun kalau mau sembuh total, satu-satunya jalan keluar itu harus dioperasi. Nah, saya kurang setuju hari itu. Saya nggak mau dioperasi. Ya, saya baru mau dioperasi ketika sudah tidak ada jalan keluar lagi. Jadi saya berpikirnya saya coba cari jalan keluar lain yang bisa membantu saya sembuh dari penyakit itu. Itu yang saya rasakan, pengalaman saya waktu pada saat itu ngeri. Rasa sakitnya yang saya rasakan itu mahnya luar biasa. Itu perut nggak bisa kosong, itu parahnya. Terlambat makan sedikit itu langsung udah parah. Misalnya udah makan pagi atau sarapan pagi,
Nah, jam 12 siangnya itu harus sudah makan lagi. Nah, itu awalnya, baru sorenya lagi harus sudah makan. Terlambat 10 menit, 15 menit itu udah parah, harus tepat waktu. Jadi semakin hari semakin parah, sampai itu udah harus lebih sering makan lagi. Misalnya pagi-pagi sarapan, jam 9 makan lagi, jam 11 makan lagi, jam 2 makan lagi, jam 4 makan lagi, jam 6 makan lagi, jam 8 malam makan lagi, sampai terakhir parahnya itu sekitar kurang lebih lah setiap 1 jam saya harus makan. Jadi sampai tidur malam pun saya harus makan. Jadi saya buat alarm setiap 1 jam, maka saya harus makan. Kalau nggak saya udah kambuh lagi asam lambungnya. Jadi pernah saya hitung dalam 24 jam, dari pagi sampai paginya besok, saya dalam 24 jam itu 20 kali saya makan. Itulah parahnya asam lambung saya pada saat itu. Jadi saya berpikir, aduh, udah nggak ada harapan lagi lah ini. Nah, mengapa juga saya tidak setuju untuk dioperasi? Itu kata dokter, ketika sudah empedu itu diangkat, maka kita harus jaga makan yang berlemak-lemak, yang berminyak, nggak bisa dimakan. Jadi sama aja artinya, kalau kita lagi ada batu empedu itu juga harus jaga makan. Jadi saya berpikirnya, ya untuk apa saya dioperasi kalau memang sepanjang hidup saya nanti seperti itu, nggak bisa bebas makan. Susah kalau kemana-mana harus pilih-pilih makan gitu. Nah, singkat cerita, suatu saat saya coba buka YouTube, cari informasi bagaimana orang yang pernah terkena penyakit batu empedu. Tiba-tiba saya menemukan sebuah channel. Saya lupa nama channelnya, tapi saya ingat nama orangnya yang membagikan informasi itu. Dia menyebut namanya itu Borg, kalau nggak salah ya, mudah-mudahan nggak salah. Di situ dia menginformasikan kalau kita terkena batu empedu itu ada obat yang diminum. Itu ada garam Inggris, lemon, jeruk bali, minyak zaitun. Nah, di video yang dia buat itu, dia hanya bercerita. Dia tidak mempraktekkan langsung cara mengkonsumsinya. Dia hanya bercerita saja tahapannya seperti apa. Mulai dari pagi-pagi sarapan, bagaimana menjalani, ada puasanya, baru sore harinya minum garam Inggris, baru sampai terakhirlah batu empedu itu keluar. Dia hanya bercerita begitu aja. Nah, selain itu saya tonton lagi sebuah video di YouTube juga, saya lupa channelnya. Itu ada juga dia membuat video cerita yang sama, tapi dia ada video langsung mempraktekkan. Maka pada saat itu saya semakin yakin. Dan saya juga pernah baca di internet, ada dokter dari luar negeri, katanya itu batu empedu bisa disembuhkan dengan terapi apel. Jadi ceritanya hampir sama. Nah, karena saya sudah, katakanlah sudah putus harapan, karena udah parahnya penyakit saya beranikan untuk mempraktekkan pengobatan itu. Nah, puji Tuhan lah, hari ini sudah 1 tahun lebih saya sudah bisa sembuh. Saya sudah bisa bebas makan, saya sudah bisa terlambat makan, tapi bukan terlambat makan untuk disengaja ya, mungkin karena pekerjaan, karena kesibukan. Saya sudah bisa bebas untuk itu. Dulu saya tidak bisa minum kopi,
tidak bisa minum jus jeruk dan lainnya lagi, cabai yang pedas-pedas tidak bisa. Sekarang saya sudah bisa semuanya. Nah, mohon maaf nanti untuk videonya mungkin kurang bagus, apalagi kualitas videonya kurang bagus. Mengapa? Karena pada saat saya melakukan praktek pengobatan itu, saya nggak sengaja buat videonya. Itu sebenarnya hanya video iseng saja. Namun seperti yang saya katakan tadi, karena begitu banyak teman, banyak orang yang mencoba melakukan, banyak orang yang teman-teman saya yang ada juga batu empedunya yang ingin menanyakan, makanya muncullah ide saya untuk membuat videonya. Jadi saya kumpullah video-video yang saya buat pada saat itu, saya jadikan satu video. Nah, inilah dia video itu. Jadi bukan sengaja direncanakan untuk membuat video. Mungkin kalau pada saat itu saya rencanakan, mungkin saya coba buat serapi mungkin. Jadi ini tidak seperti itu. Jadi sekali lagi semoga video ini dapat membantu. Tambahan informasi, bersamaan juga itu ada teman yang telah melakukan pengobatan ini dan dia berhasil juga sembuh dari batu empedu. Nah, mungkin hasil USG-nya tak perlu lagi lah saya tampilkan di video ini, atau mungkin di video akhir nanti saya coba gabungkan juga foto hasil USG waktu saya diperiksa pada saat itu. Oke, kita coba masuk ke videonya. Oh iya, saya lupa. Sebelum saya mengkonsumsi obat yang ada nanti di video ini, sebelumnya saya konsumsi dulu buah apel. Saya makan buah apel selama 6 hari berturut-turut sebanyak 1 kilo setiap hari. Jadi makannya boleh makan seperti biasa, dikupas, dimakan, bisa juga di jus. Dan yang saya makan itu bukan apel hijau, apel Fuji. Dia warna merah, ada sedikit putih atau kuning, itu bukan merah semuanya. Jadi bisa juga sih buah apel yang biasa yang merah. Kebetulan yang saya makan itu apel Fuji. Jadi itu 1 kilo setiap hari sampai 6 hari berturut-turut. Itu baru pada hari ke-7 saya mengkonsumsi obat yang ada di video ini. Katanya yaitu fungsinya dimakan buah apel untuk membantu melunakkan batu empedu yang ada di tubuh kita, sehingga batu empedu ini nanti dia menjadi lembek, sehingga prosesnya pada saat keluar lebih gampang. Jadi akhirnya sampai pada hari ini saya tidak merasakan lagi penyakit asam lambung, dan saya juga belum menjalani operasi batu empedu. Jadi sama sekali saya belum mengkonsumsi juga obat yang diresepkan dokter. Hari itu saya diberi resep obat Uldafac atau ada lagi satu lagi namanya yang sejenis itulah.
Nah, saya belum konsumsi sama sekali. Dan sampai hari ini kurang lebih 1 tahun saya sudah merasakan sehat dan belum jadi dioperasi. Oke, semoga bermanfaat. Nah, jadi bahan yang kita pakai untuk keperluan obatnya itu ini ada garam Inggris yang untuk nih melancarkan buang air besar. Nah, ini saya ambil 4 garam Inggrisnya, 4, karena dibuat nanti jadi 4 gelas. Sebenarnya saya udah pesan juga garam Inggris yang sedikit lebih mahal dari sini, cuma pengirimannya agak terlambat. Jadi ini saya cari aja di apotek sekitar tempat tinggal saya, dan hanya ini yang ada. Jadi saya pakai aja lah garam Inggris ini, mudah-mudahan bisa. Kedua ini ada lemon. Ini lemon saya beli sekilo kemarin. Cuma nanti nggak terpakai semua yang sekilonya, karena airnya kita cuma butuh 3/4 gelas saja. Nah, berikutnya nih jeruk bali. Jeruk bali ini nanti kalau dibuka isinya warna pink atau warna merah. Nah, ini 1. Jadi nanti dibuka, diambil juga airnya sebanyak 3/4 gelas. Nah, baru berikutnya nih minyak zaitun, olive oil. Tapi ini diperhatikan harus ada tulisan ini cold pressed, karena jenis-jenis minyak zaitun ini kan beda-beda, ada yang untuk masakan, ada yang untuk bisa langsung diminum. Jadi yang kalau untuk pengobatan ini, untuk batu empedu ini, kita pakai yang cold pressed. Jadi ini 1. Nah, ini aja bahannya yang kita pakai. Nah, yang ini nanti terpisah, ini dibuat jadi 4 gelas, disimpan dalam kulkas, dalam pendingin, baru diminum mulai jam 6 sore. Nah, jam 6 sore, jam 8 malam, baru setelah itu ini semua nanti digabung 3/4 gelas, 3/4 gelas, 3/4 gelas, dicampur nanti jadi 1. Baru diminum jam 10 malam. Jam 10 malam udah siap, itu boleh tidur. Baru besok paginya jam 6 diminum lagi. Ini nanti 1 yang udah ditaruh dalam kulkas. Jam 8 paginya lagi diminum 1 lagi. Nah, oke. Nah, sekarang jam setengah 9 pagi, saya mulai untuk sarapan. Ini saya sarapannya pakai bubur nasi aja, kasih garam sedikit waktu dimasak. Jadi sarapannya agak telat karena tadi pas saya bangun jam setengah 7 saya sudah sempat makan bubur juga sedikit. Jadi sepertinya tadi kurang banyak saya makan. Gelas yang dipakai ini ukurannya sedikit lebih besar dari ukuran gelas air mineral.
Jadi ini kita singkirkan dulu ya. Gelas yang mau kita pakai ini. Ini udah kita buat 4 gelas, kita aduk sampai larut. Baru setelah larut kita simpan dalam kulkas. Jadi kalau sudah didinginkan lebih enak untuk diminum. Oke, sekarang kita simpan dalam kulkas. Sekarang jam 2 siang. Kita minum. Saya minum segelas air putih. Apa? Ini pengantin. Nah, sekarang jam 4. Saatnya minum air 1 gelas lagi. Lanjut, sekarang sudah pukul 6 sore. Tahap berikutnya kita minum air garam Inggris tadi yang ada di kulkas ya. Nih. Rasanya agak pahit. Gembel sampai Jam 8. Jam 8 minum 1 gelas lagi. halo, kita minum ini ya, karena kita
Saya sama juga. Halo. Papa mau. Halo, hari ini kita minum obat karena papa sudah sakit, batuk empedu, makanya dia minum air yang kasih garam bahasa Inggris. Ya kan papa? Garam Inggris. Garam Inggris, ya kan papa? Teku. Biar aku yang tuang. Oke. Sendok apa? Aku atau enggak, Pak? Ini. Apa? Biar aku. Kita lihat dulu, Kak. Lihat, Pak. Sini. Tutup. Memang siap sekarang suruh. Gini ceritanya yang selanjutnya. Iya lah, Pak. Mana piercingnya? Tahu aku juga bagaimana apa jorok balinya. Itu joroknya. Bagaimana? Pasti. Oh, pasti. Keluar apa jorok balinya? Apa potong jorok balinya? Apa Pak? Apa potong? Bagaimana memotong yang benar? Coba ya.
tahu. Jeruk bali. Papa bilang kalau sudah siap ya. Pak. Papa kenapa itu? Wow, jeruk bali yang warna macam dan enak. Mama enak jeruk bali. Mama enggak. Kenapa? Nice dia kalau sama orang lain dia saya. Mam. Macam-macam seni juga macam-macam. Mama. Oh, gimana jus? Kalau yang dalamnya ya. Jus blender. Bisa aku bikin TV star. Iya. Bisa. Ada yang kulihat sampai habis tuh. Ya, tuh, Mak. Udah cukup tuh. Papa. Apa yang papa foto, Bang? Ini lemon, jeruk bali, minyak zaitun. Aku juga papa mau ngapainnya. Boleh. Ah, boleh aku tumpahin juga. Kakak lagi.
deh. Wow, jadi warna putih. Wajah Oma pagi itu sudah main-main. Hai, hai, kembali sampai kembali. Kembali sampai Tengah. Merah. Halo. Dadaku. Mudah-mudahan sanggup. Saya tahu itu mah. Berdoa dulu. Habis apa habis? Bisa. Tunggu lah. Kenapa? Acam. Nggak bisa bicara apa-apa. Kenapa? Kakak. Tik. Bisa tuh. Asam tante. Halo teman-teman. Mana apa jariku? Mau begitu? Tinggi. Tik. Ciklik. Rasa. Sekarang tanggal 7 jam 6 pagi. Saatnya minum garam Inggris yang ketiga.
Ini udah jam 8. Kita satu kelas lagi untuk yang terakhir. Ini udah banyak sekali mansret, banyak sekali BAB yang udah nggak terhitung. Air garam yang terakhir. Sekarang udah pukul 10. Lewat sedikit nggak apa-apa. Rasanya udah lemas banget. Semua proses sudah selesai. Sekarang saatnya sarapan biar tenaganya pulih. Ini udah benar-benar lemas, perut udah kosong. Coba sarapan agar badan bisa kembali segar lagi. Saya makan pepaya, nanti saya akan makan bubur. Oke? Jadi ini hasil cetak pemeriksaan USG saya pada saat berobat ke dokter. Ini ada dua, ini dokter yang berbeda. Hasil cetaknya sebenarnya ada dua lagi, tapi yang saya buat di video ini dua saja sebagai contoh saja, karena hasilnya pun hampir sama aja. Hanya saja ini di dokter yang sini, ini katanya empedu saya, dan ini batu empedu yang bulat-bulat ini, Nah, itu juga dengan dokter yang satu. Ini empedu, kantong empedu, ini di dalam yang bulat-bulat ini. Ini dalam yang bulat-bulat, inilah batu empedunya yang terdeteksi. Jadi intinya batu empedunya ada, hanya saja jumlahnya yang berbeda-beda. Nah, di sini ada dia buat ukuran. Di sini ada yang beberapa yang dia ukur, enggak semua dia ukur, hanya ada 3. Ini yang ada ukuran 1,3 cm, ada yang 0,42 cm, ada yang
0,27 cm. Nah, jadi itulah kondisi empedu saya pada saat pemeriksaan USG hari itu.